Luar biasa, Timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Nova Arianto, mantan asisten Sintayong, telah berhasil membawa Indonesia Garuda Muda terbang tinggi. Sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan raksasa Asia yaitu Korea Selatan 1-0 dan kini Yaman dengan skor telak 4-1. Dengan kemenangan tersebut, membuat Garuda Muda Indonesia menjadi juara grup dan lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar nanti. Tentu, dengan kesuksesan ini, ternyata fans Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Yaman tidak bisa tidur dengan nyenyak. Berikut komentar fans Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Yaman. Selamat aku ucapkan kepada Kanoha telah melajukan ke Piala World Cup. Harap-harap Malaysia BU17 menyusulah tuh. Next lagi kalau macam nih, kita orang serumpun jelah. Aku yakin suatu saat nanti kita mesti akan bertemu di Piala Dunia ya Kanoha. Indonesia nih aku tengok main macam tak bagus, tapi player korang selalu beruntung je. Main pun aku tengok tak terlalu pandai. Faktor laki jelah lolos ke World Cup tuh. Yemen aku tengok main tak serius, macam tak dikasih makan jelah. Korang bila ketemu Malaysia mesti kalah. Pening sangatlah aku mengapa Federasi Malaysia tak macam Federasi Indonesia. Selalu jelah Malaysia ketinggalan lagi dari Indonesia kalau macam nih. Sampai bila bola sepak Malaysia nak maju-maju, aku tengok Erick Thohir serius sangat memajukan bola sepak Indonesia. Tak macam ketua FAM kami, asik ambik duit jelah tak serius. Turis asing Poland, Belanda, Indonesia macam beruntung jelah bila main bola sepak. Lawan Korea beruntung, kali ini lawan Yemen selalu beruntung. Yemen tak seberuntung Poland, asik main bertahan je, habis itu attacking. Yemen aku tengok terlalu bermain terbuka, tak macam Poland main tertutup. Macam dah mimpi jelah Kanoha nak World Cup tuh. Tak macam player Malaysia, asik mimpi je tak pernah tercapai. Suatu prestasi yang membahagiakan untuk Kanoha. Tak macam Malaysia B17, tak ada prestasi. Federasi kami tak seberuntung federasi korang. Jika federasi kami baik, tentu kami akan ada di ranking FIFA atas korang. Lepas nih aku tengok, mesti warga Kanoha sombong betul lolos Piala Dunia je. Itu semua negara di grup kurang SC je, tak payah korang berbangga sangat. Jika korang ada di grup Thailand atau Vietnam, belum tentu korang lolos. Paham korang? Malaysia tak seberuntung Indonesia. Semua usia timnasnya lolos ke Piala Asia. Hari ini terwujud je mimpi ke Piala Dunia B17 Qatar 2025. Bila Malaysia macam Indonesia, Federasi Erick Thohir ni pandai betul melihat pelatih yang bagus-bagus. Tak macam ketua FAM Malaysia, asik memperkaya diri sendiri je. Pening sangat aku kalau macam ni. Tak bisa tidur aku. Oh ya, selamat untuk Indonesia. Kita orang serumpun kalau macam ni. Selamat Indonesia. Aku lihat pertandingan melawan Yaman sangat baik sekali. Passing yang akurat dan tembakan yang kuat. Thailand seharusnya belajar dari Indonesia karena Indonesia memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat baik. Indonesia pantas memenangkan pertandingan tersebut. Luar biasa. Lolos ke Piala Dunia U17 sudah didapatkan Indonesia. Aku sangat bersedih sekali. Thailand 2 kali pertandingan telah gagal. Dan untuk mengobati rasa sedihku, ada wakil dari Asia Tenggara yaitu Indonesia yang sudah berhasil lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar nanti. Sekali lagi kami dari Thailand mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia. Salam dari Thailand. Aku menonton pertandingan Indonesia versus Yaman. Di luar dugaanku, Indonesia U17 sangat mendominasi permainan. Terlihat pemain itu sangat aktif dan terus berjuang untuk mendapatkan dan mengejar bola. Rasa semangat itu harusnya dimiliki oleh para pemain Thailand. Selamat Indonesia
telah berhasil memenangkan pertandingan cantik dan berhasil lolos ke Piala Dunia U17 mewakili Asia Tenggara. Sebuah hasil pertandingan dengan skor telak yang memang pantas didapatkan oleh Indonesia. Bermain cantik, kekompakan tim Indonesia, aku lihat permainannya sangat rapi dan terus bekerja di baris pertahanan. Itu sangat menakjubkan di usia dini dan terlihat pantas untuk ditonton. Aku yakin Indonesia akan memenangkan Piala Asia tahun ini karena tim ini aku lihat sangat konsisten dibanding Thailand dan Vietnam. Jika Indonesia bermain terus-menerus seperti ini, bukan tidak mungkin bisa menjuarai Piala Asia. Bukan hanya lolos Piala Dunia, namun aku yakin Indonesia bisa menjuarai Piala Asia. Tim Indonesia adalah sebuah contoh untuk tim-tim Asia yang berada di Asia Tenggara. Aku suka semangat juang timnas Indonesia yang tidak dimiliki pemain Thailand. Selamat Indonesia. Wow, sungguh sangat mengejutkan. Indonesia telah berhasil menjadi wakil Asia Tenggara pertama yang merasakan Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Seharusnya Thailand malu dari Indonesia, karena dari ranking FIFA, Indonesia berada jauh di bawah Thailand. Selamat kami ucapkan dari Thailand untuk Indonesia. Semoga bisa sampai terus ke final Piala Asia dan memenangkan pialanya. Indonesia sangat keren. Selamat Indonesia U17 World Cup kedua berturut-turut. Terbuka lebar jika Vietnam kalah minimal 0-1 dalam pertandingan ini. Akan didiskualifikasi jika Jepang dan Australia imbang di pertandingan terakhir untuk memimpin perempat final. Negaramu begitu baik. Indonesia berada di depan, kekuatan muda yang bangkit, futsal juga bagus. Situasi ini mirip dengan Australia. Vietnam 1 kalah 1 gol, hasil imbang 2-1, full time 1-1. Tim mana yang menjadi unggulan nomor 2 di grup ini? Kenapa ada 4 tim semua? Grup Vietnam adalah semua tim top Asia. Berat ini tidak rata. Grup Indonesia lumayan ringan, kecuali Korea. Kali ini permainannya kurang tajam, tapi Indonesia tidak punya pintu kemenangan. Berharap Vietnam akan menang setelah pertandingan melawan Uni Arab Emirat. Welcome to the U17 World Cup Indonesia. Tahun ini grup Indonesia enak. Saya ingat ketika Indonesia sebagai India Timur Belanda menghadiri Piala Dunia 1938 di Prancis. Tentu saja ketika Jepang dan Amerika Serikat keluar dari babak kualifikasi, Hindia Belanda langsung melaju ke babak final. Gak suka Indonesia, tapi pengen Indonesia masuk karena Asia Tenggara. Indonesia akan bergerak maju. Begitu banyak kesempatan, kesalahan, dan keputusan yang terlewat. Tim yang terpilih tetap bersama kami untuk membuat kami bahagia, tapi mereka mengambil sukacita kita selalu ditunda. Takdir Allah dan apa yang akan Dia lakukan. Aku bersumpah, mereka tidak menghormatimu dengan apapun. Kinerja yang sangat buruk. Terkadang keberuntungan memainkan peran besar. Panggil mereka, suruh mereka merobek. Hilang dan tidak ada yang bisa dikatakan. Dia adalah tim yang kacau dan tingkat teknis menjaga gawang lemah dan oleng. Hasil yang masuk akal, kejuaraan lokal terakhir untuk kategori ini adalah 24 tahun yang lalu dan tim nasional berkumpul dengan sarana dan rekomendasi dan kamu akan lolos ke Piala Dunia. Hahaha. Permainan sudah berakhir dan kamu akan mengingat kata-kata saya setelah pertandingan. Kegagalan di Departemen Pemuda dan Olahraga. Oh, kegembiraanmu, hasil yang diharapkan Safnam Barata untuk pertama kalinya. Mencetak gol dari peluang terbanyak, apa yang Anda harapkan? Coach Hakna sedang memeriksa bagaimana timnas Indonesia bermain atau tidak. Kiper yang bingung dan takut.
Angkat kepala kami tinggi, tinggi. Masya Allah, udah gitu aja. Tim kami terlalu sepi. Tim nasional Indonesia diizinkan memasuki suasana pertandingan dari awal, dan inilah yang berkontribusi terhadap hasil sejauh ini. Apakah mungkin untuk bangun dan mengembalikan keunggulan, inisiatif, dan kepercayaan diri? Perjalanan belum berakhir, dan kami berharap insya Allah kami bisa kembali. Kami menuntut pencabutan Kementerian Olahraga di Yaman. Opsi tidak berarti keluar sampai pertandingan terakhir. Ada apa dengan mereka? Mereka mengecewakan sekali. Berpartisipasi dalam bentuk, bukan untuk bersaing. Sudah tertulis agar kita kurang nyaman. Aleman memenangkan 2 kejuaraan WFC. Itu hanya memberikan dorongan, motivasi untuk Yaman, untuk propaganda iklan untuk ISSI. Sebelum dimulainya pemilihan Federasi Sepak Bola Yaman, kenyataannya begini adanya kita.